Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Dulu kerja di Pom ini Indomobil yang mana? Di Ciwareng ada. Di Ciwareng punya siapa? Itu kan jadi PT kerjasama sama Pak Saipudin Pak, jadi sama investor. Sama Pak Saipudin. Jadi Bapak kerjanya di siapa? Kalau saya disuruhnya Pak Saipudin. Kerjanya di Pak Saipudin. Jadi pelayan di situ. Operator yang untuk ngisiin BBM. Ada pembayaran. Pembayarannya uangnya dipegang oleh Bapak. Sudah lama kerja di situ? Setahun. Artinya sudah terpercaya selama setahun. Setorannya per bulan rata-rata berapa? Itu kan setoran paling tiap hari Pak. Iya, tiap hari setoran berapa? 1,5 juta. 1,5 juta sehari. Ya, enggak itu juga sih dan itu. Sehari 1,5 juta. Nah kemudian Bapak dapat gaji berapa? Saya 1,5 juta per bulan gajinya. 1,5 juta. Termasuk rendah loh Pak. Berarti jatuhnya 50.000 sehari. Kuli macul itu kan sudah 100. Kuli nembok 120 sampai 150. Nah sekolahnya dulu mana? Saya di SMK Teknik Industri. Tek-in, Iya. lulusan SMA Tek-in. Lulus. Kenapa nggak kerja di industri di Purwakarta banyak? Acara ya iya Pak, panggilan atau usaha. Pernah ngelamar, tapi tidak ada Panggilan. belum ada panggilan. Melamar sudah. Terus kemudian punya istri. Orang mana? Maracang. Terus bekerja di situ Bapak tidak dilengkapi BPJS. Tidak. Jaminan kesehatan Bapak nggak ada. Surat kerja aja nggak ada. Surat gaji nggak ada. Jadi nggak ada BPJS. Terus istrinya melahirkan. Keguguran anak pertama. Bapak istrinya hamil. Ya hamil terus keguguran. Keguguran anak pertama. Tidak punya BPJS. Dirawatnya di mana? Dirawatnya di rumah sakit Asri. Di rumah sakit Asri. Kemudian jumlah tanggungan biaya yang harus dibayar oleh Bapak berapa? Sekitar 5 juta lebih, 5.400.000. 5.400.000. Terus Bapak waktu itu tidak sanggup bayar. Terus karena tidak sanggup bayar, akhirnya Saya memakai uang di Pom gitu. dipakai. Karena memang pinjam ke sana sini nggak ada. Kan di POM setorannya per hari. Pas kebetulan itu ada gitu, sebagian terus besoknya lagi. Kan POM setorannya sehari dapat setor. Jadi misalkan yang hari Kamis setornya hari Jumat. Nah, yang pendapatan Jumat masih ada otomatis. Jadi Yang diambil oleh Akang sana. Yang diambil oleh Kang Anwar itu setoran yang hari apa? ya hari, kalau hari saya lupa sih Pak, kalau bulan September. Berapa hari yang diambil? 4 harian. Jadi 4 hari nggak disetorkan, uangnya dipegang. Kan begitu sehari nggak disetorkan, berarti kan besoknya pasti ditanya. Iya, betul. Terus jawabannya apa? Ya saya pakai kan gitu kan untuk kebutuhan ini karena memang pertama memang nggak punya kan gitu kan, buat terus urgent juga kan Pak, buat
jadi Bukan, kan gini Pak. Kan Bapak store nih. Kan kalau store berarti kan store-nya tadi rata-rata 1,5 juta. Kalau 1,5 juta nggak di-storein, berarti kan pasti ditanyain uang setoran kemana. Terus berarti kan tidak akan bisa ngambil lagi yang berikutnya. Kok bisa akumulasi 5 juta gimana? jadi nggak sekaligus Pak. Ngambilnya sedikit-sedikit, Iya. ngentit. Seharusnya pendapatan 1,5 juta, Bapak store Nggak ngentit sih Pak, jadi misalkan sehari yang setoran hari ini saya pakai gitu. Terus Besoknya saya pakai misalkan besok di store. Ya, Terus yang besoknya saya pakai dulu buat biaya itu. kan pasti ditanyain Pak. Iya ditanya. Kan berarti kalau sudah ditanyain kan tidak bisa ngambil lagi berikutnya. Kalau store berarti kan tidak di-storekan, berarti kan ada peringatan. Kenapa Anda hari ini nggak store? Kok bisa beberapa kali storean diambil? Ya mungkin Kantornya nggak nanyain. nanyain, Terus? cuman jadi di apa namanya dilewat dulu Pak. Oh, hari ini Bapak ngambil. Ya. Kantornya nanyain besok Bapak store. Ya, Terus kemudian store lagi. Ya. Terus Bapak ngambil lagi. Ya. Store lagi sampai akumulasi. Akumulasi yang terpakai uangnya berapa? kalau semuanya 9.800. 9.800. Dari 9.800 itu pakai bayar rumah sakit berapa? 5 juta lebih Pak. 5 juta lebih karena keguguran. Istrinya kalau tidak dibayarkan tidak bisa pulang, kan biasanya begitu. Terus sisanya dipakai apa? Kalau sisanya sih itu mungkin minus yang dulu Pak. Jadi karyawan yang dulu gitu kan. Dan mungkin mereka juga mungkin pakai apa saya nggak tahu. Terus jadi kan saya terakhir itu kerja sendiri, jadi terus tanggung jawab saya sendiri, jadi dipisahin semua. Bukan. Bapak ngambil asli uangnya berapa? Semuanya sekitar 5 juta lebih Pak. Bapak ngambil hanya 5 juta sekian untuk bayar rumah sakit. Iya. Kenapa jadi 9 juta? Ya kan karena apa? Enggak, yang 9 juta itu yang berarti yang 3 juta sekian ya. 3 juta sekian itu Bapak ngambil uang nggak uangnya? Enggak. Kenapa Bapak jadi dituduhkan 9 juta? Ya kan apa? Kata pihak perusahaan ya harus bertanggung jawab gitu kan. Itu kekurangan setoran. Kekurangan setoran petugas yang lama. Ya. Kenapa kekurangan setoran petugas yang lama jadi ditimpain ke Bapak? Saya nggak tahu. Bapak mengakui di BAP 9 juta. Ya mengakui ya orang tanya ya. Ya kan Bapak kan ngambilnya cuma 5 juta lebih. Kenapa Bapak kamu 9 di BAP? Enggak, jujurnya gimana? Bapak 9 apa 5? Kan saya nanya jujur. Jujur Pak 5 juta lebih. 5 juta. Nah kan, tetapi kan yang dituduhkan 9. Pertanyaan saya, kenapa Bapak menandatangani BAP yang Bapak tidak melakukan? Ya? Ya intinya kan saya harus tuntutan itu harus tanggung jawab, jadi semua harus. Kan Bapak tidak ngambil. Kan Bapak tidak ngambil, gini Bapak. Kan saya hanya ngejar logika begini. Bapak itu mengambil uang untuk bayar orang rumah sakit. Bayar rumah sakitnya 5 juta, sedangkan yang dituduhkan penggelapannya 9 juta. Jadi maksud saya adalah sisanya ini Bapak ngambil apa enggak? Sama sekali, benar. Enggak. Tapi kan 9 juta itu kan ada kayak oli, ban bensin semua gitu. Jadi dari dulu itu sering hilang, bukan hilang, jadi tekor. Nganjuk, itu ada yang nganjuk gitu. Misalkan karyawan dulu punya temen gitu, misalkan ngambil dulu oli. Ya artinya gini loh Pak, kekurangan setor itu kan saya tahu Pak,
saya kan pernah wawancara pom bensin yang di Maracang. Itu kan ada orang ngambil bensin 3 ribuan tidak bayar, ada yang 4 ribuan tidak bayar, ada yang 5 ribuan pakai baju, kan seperti itu terjadi nih. Nah di tempat pom bensin bapak itu berarti kan ada orang ngambil oli tidak bayar, ngambil ini tidak bayar. Nah yang tidak bayar itu terjadi setelah bapak kerja apa sebelum bapak kerja? Ada yang sebelum, ada yang sesudah sebagian. Oh sesudah bapak kerja. Seketika sesudah bapak kerja, yang kerja itu bapak saja atau ada temennya? Nah, Pertanyaan saya, kan bapak kerja di situ, kemudian kan ada orang yang ambil oli ke temennya yang kerja di situ tidak bayar. Artinya ketika bapak kerja di situ, yang kerja berapa orang? Berdua Pak. Berdua sama temen namanya siapa? Nur. Berarti yang ngambil oli tidak bayar itu temennya Nur. Iya. Temennya Nur. Nurnya disangkakan nggak? Nggak. Terus kata Nurnya gimana? Ya bilangnya mau ditagihin gitu kan Mas. Berarti kewajiban uang yang tidak bayar yang tunggakannya sampai 4 juta itu adalah terjadi pada Nur. Terjadi pada Nur nggak? Enggak semuanya, pas saya juga sebagian. Makanya yang oleh uang yang tunai yang diambil oleh bapak kan 5 juta sekian itu untuk bayar rumah sakit. Sisanya ini yang tidak bayar. Enggak, saya nanya. Sisanya? Yang artinya gini loh, ada nggak teman bapak yang ambil bensin tidak bayar? Ada sih. Ada. Ngambil oli tidak bayar. Ada teman bapak. Siapa aja itu? Temen Enggak. namanya. Iya, ini kan penting Pak. Berarti kan orang-orang ini punya kewajiban dong untuk ngambil oli, ngambil bebek, ngambil bensin, tapi tidak bayar, sehingga bapak harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dia lakukan. Gitu loh Pak maksud saya. Bener nggak itu terjadi? Benar. Jadi yang 4 juta itu yang tidak bayar, baik teman bapak Nur maupun teman bapak sendiri, baik temannya Nur maupun temannya bapak, bener nggak? Gitu, bener yo. Hah? Tuh bohong. Itu asli. Jadi bapak disangkakan penggelapan. Pihak kantor waktu itu minta bapak ganti uang dulu nggak? Minta Pak. Sebelum dipidanakan. Minta ganti uang berapa? Ya sebesar kerugian. 5-9 juta. Ya. Bapak nggak berusaha dulu nggak? Berusaha Pak. Terus? Ya memang ya belum dapat gitu kan. Mau pinjam sana sini nggak ada yang percaya mungkin. Mau terus pihak perusahaan juga nggak mau dicicil Pak, jadi pengen langsung Sekaligus. Bapak pernah pinjam ke siapa? ke saudara. Nggak ada yang ngasih? Ya saudara juga sama nggak punya, bukan Susah. bukan mau ngasih. Terus teman Akhirnya ya, dilaporin penggelapan. Nilai penggelapannya 9 juta. 9.800. Bapak udah diponis? Baru tuntutan kemarin ditunda. Tuntutan ditunda. Terus kalau pihak perusahaannya, walaupun ini sudah berjalan kan, uangnya dikembalikan terima nggak? Nggak tahu. Diterima mungkin. Perusahaannya siapa? PT Sentra Tradara Station Di mana alamat? di BC. BIC. Nggak, yang bisa dihubungi di sini siapa? Ini Pak Saifudin. Pak? Pak Saifudin. Ada nomor HP-nya? Nggak. Paling kalau saya menghubungi keluarga, istri. Nah, istri Bapak di mana ada nomornya? Saya nanti minta nomornya. Pak Saifudin di mana alamatnya? Di Ciwareng. Tapi saya minta Bapak jujur. Iya Pak. Jangan nggak jujur sama saya mah. Jujur. Bapak asli nyokot duit seberapa? Ya sekitar segitu. Jangan pakai sekitar. Jujur aja. Jujur. Saya mau beresin Bapak loh. Tapi saya minta Bapak jujur. Kalau nggak jujur saya nggak mau beresin.
Bapak ngambilnya berapa? Ya, 6 jutaan mungkin. Nah, kenapa naik? Ya. Enggak, bapaknya jujur. Saya kalau bapak ngambil duit untuk biaya operasi bapak, ngambil duit kantor, ngambil duit apapun karena istri bapak memang harus dibayar di rumah sakit karena tiduran, saya bantu loh. Benar Pak, surat apa Iya, tapi bapak ngambil duitnya berapa? sekitar segitu. Jangan mau sekitar. 5 juta. Bapak waktu itu ngambil duit nih, kan pasti inget duit diambil berapa? 5.400.000 kalau nggak salah. Katanya 6 juta barusan. Ya 6 juta buat biaya di rumah sakitnya. Bukan, saya nanya nggak bapak ngambil duit berapa? 6 juta. Hah? Tebusin berapa? Tebusan 5.400.000 600-in kemana? buat biaya di rumah sakit. Akan di rumah sakit 5 juta 600. Maksudnya buat beli makan. Oh, beli makan segala macam. Bapak jadi ngambil 6 juta. Yang 3 juta itu adalah kerugian-kerugian perusahaan yang disebabkan banyak orang yang ngambil tidak bayar. Bener nih. Yang ngambil dicatat nggak? Dicatat. Ada. Catatannya di mana? Ya dulu mah di sana lah di komnya ada. Ada. Cuman nggak tahu sekarang. Dicatatin. Yang ngambil nama itu dicatatin, dikasih ke perusahaan. Ini orang-orangnya. Alamat yang ngambilnya ada nggak? Kenapa ngasihin pinjaman pada orang yang nggak dikenal? Ya kan ada alasannya Pak, alasannya apa namanya, nggak bawa uang atau apa. Ya, saya tahu kalau ke pom bensin, kalau ke pom ini banyak orang beli bensin 3.000 tapi terbayar, 4.000 terbayar. Saya tahu itu benar terjadi. Bahkan pernah uang palsu juga Pernah berapa? nominalnya 100.000. 100.000 tapi dikasih, akhirnya bapak rugi. Kan itu Pak, kayak kasir di Alfamart, kan kadang-kadang uangnya jadi kurang, kadang-kadang ada uang palsu, kadang-kadang salah menghitung, salah pengembalian gitu. Jadi saya minta nomor telepon istrinya. Kalau bapak baru sampai tuntutannya berapa? Belum Pak, masih tunda, besok ke sidang. Tuntutan besok itu. Gitu. Istrinya sekarang yang ngasih nafkah siapa? Ya, paling mungkin orang tua kalau ada mungkin kasih. STM lebaran 8 juta deh. Mereka pada kemudian Kenapa nggak dimasukin dulu, nggak daftar BPJS? daftar sahur nama, cuman terus dibayar lami sahur Pak. BPJS-nya tidak di story. Namun istri nggak masih dari. Istri kerja, jadi punya BPJS-nya tidak di story. Waktu bapak itu kenapa nggak, kan suka ada bantuan sosial dari desa? Enggak, bapak nggak upaya itu. Nggak bisa ya Pak. Kalau udah daftar umum harus dibayar dulu, baru bisa bikin misalkan. Enggak, biasanya kan kalau yang kepepet begitu kan biasanya ada bantuan sosial di desa, minimal di desa Ciwareng. Bapak nggak lapor kades? Nggak kepikiran. Oh, nggak pikiran. Pokoknya ada duit bayarnya lah. Pengennya ya selamat aja istri gitu. Ya, selamat istri, ya kan? Demi istri dan yang mengalami keguguran, pada akhirnya merelakan diri untuk menghadapi masalah ini.
Habis di bapak, pokoknya abdi mesti jujur ya, menjujur kalau dibantuan. Jujur lah gitu. Nah sekali deh, bapak ngambil uangnya berapa? Juta. 6 juta. Ya, jadi istri yang tahu rumah pas siapa? Pak Saipudin. Pak Saipudin itu di mana rumahnya? Ciwangi, masih Kampung Mulyasari. Pak Saipudin pensiunan Pemda bukan? Hah? Pak Saipudin bekas Asda? Hah? Nya Pak Saipudin bekas itu? Ya. Eta nu gaduh ieu na. Kerja sama sareng PT-na. Pak Saipudin aya nu ngalaporkeun bapak saha? Perusahaan. Sanes Pak Saipudin. Jadi lamun ieu kudu mengembalikan ke perusahaan. Ya sok iku abdi dipangnaoskeun nya. Itu mudah-mudahan bisa kena jalan. Ya ini berbagai hal ya, banyak. Tapi dari sekian ini yang dulu yang saya ajak ngobrol. Kalau panjang, kalau nanti yang lain, mudah-mudahan masalahnya selesai. Ya urang Subang kunaon? Hah? Ngambil motor, kunaon ngambil motor? Butuh buat yang nembusan motor. Butuh ngambil motor, butuh buat nembusan motor. Motornya kunaon? Motornya digade ke kakak Kalanceuk. Kunaon digade teh motor? kan begitu anggo makan sehari-hari soalnya kan ngamena hujan wae waktu kerita hujan wae jadi cuaca hujan wae jadi tetiasa ngamen jadi digadekeun si motor terus kunaon maling dilanceuk ya. Gitu. Jadi tadinya ngambil gade motor untuk nebus motor.